Anda kembali bersama Update Bisnis. Dalam mewujudkan perekonomian kemandirian pesantren, santri tidak hanya dibekali dengan keilmuan secara formal saja, akan tetapi para santri bisa mengupgrade skillnya sesuai dengan bidang masing-masing, seperti halnya menjahit, membordir, dan menyablon. Tak hanya itu, pesantren binaan Bank Indonesia ini juga mampu menerapkan program Sociopreneur, yakni kerjasama antara pesantren dan juga alumni hingga raup cuan belasan sampai puluhan juta rupiah dari usaha kreativitas seni mahar dan booth lipat portable. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kalau di episode sebelumnya saya sudah mengajak kalian belajar berkebun, beternak, hingga melihat proses produksi roti di Pondok Pesantren Fathul Ulum Jombang. Kali ini saya akan mengajak kalian melihat aktivitas para santri melakukan proses menjahit, bordir, sablon, membuat kreativitas seni mahar, hingga produksi booth lipat. Wah, penasaran gak sih kalian? Tetap ikuti perjalanan saya. Ya, selain belajar sablon, di sini juga para santri, khususnya para santri putri di sini dituntut untuk bisa mengupgrade skillnya dengan menjahit. Ya, di sini sudah ada beberapa teman-teman santri di Pondok Pesantren Fathul Ulum Jombang yang mengikuti kelas menjahit juga ya, karena di sini juga cukup lengkap. Selain sablon dengan menggunakan metode manual dan juga mesin, di sini juga ada kelas menjahit dan tentunya di sini juga ada bagaimana santri juga diajari membordir baju. Nah, di sini hasil-hasil dari menjahit nanti akan diproduksi dengan adanya pre-order atau pesanan yang dijual melalui platform media sosial. Kali ini saya berkesempatan untuk mengetahui bagaimana proses menjahit dan membordir yang dilakukan oleh santri putri di Pondok Pesantren Fathul Ulum Jombang. Usaha yang bergerak di bidang tekstil ini memang membutuhkan skill khusus. Tak heran, pesantren juga menyediakan pelatih atau pengajar untuk para santri untuk mengupgrade skillnya di bidang menjahit. Untuk menunjang hasil produksi di bidang tekstil, selain mesin jahit, ada juga mesin bordir digital yang digunakan oleh para santri untuk memproduksi pakaian. Selain pengerjaannya lebih cepat, hasil bordir menggunakan mesin ini juga lebih rapi dan efisien. Hal ini tak lepas dari bantuan Bank Indonesia yang selalu mensupport agar UMKM pesantren naik kelas, sehingga dapat bersaing secara global dan menciptakan perekonomian inklusif dan kemandirian pesantren. Seperti kita ketahui, usaha tekstil di Indonesia saat ini memang sempat mengalami keterpurukan pasca pandemi COVID-19. Kini pesantren hadir untuk menjawab berbagai tantangan global. Salah satunya, mempersiapkan generasi muda sejak dini melalui program 3 pilar pesantren, yakni pesantrenpreneur, santripreneur, dan sosiopreneur. Santri diharapkan tidak hanya pandai dengan keilmuan-keilmuan formal pesantren saja, namun juga dapat berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Bahkan santri dituntut agar bisa membagi waktu antara kegiatan formal pesantren dengan mengupgrade skill sesuai bidang masing-masing dan belajar mandiri ekonomi dengan mempertahankan kaidah-kaidah kepesantrenan dan merespon modernisasi. Fathul Ulum ini adalah pesantren yang bertipikal pesantren salaf. Ada 3 di pesantren itu kan, ada pesantren salaf, ada pesantren modern, ada terpadu. Fathul Ulum ini adalah pesantren yang tipikalnya pesantren salaf. Ya, ini pesantren yang konsentrasi di tafakuh fiddin, pendalaman agama. Untuk itulah, karena sesuai visi pesantren bahwasanya dengan tafakuh fiddin menghantarkan generasi angfa supaya santri-santri bermanfaat, maka ada beberapa program yang
ada di pesantren Fathul Ulum. Salah satunya adalah pendidikannya yang setiap hari mereka ngaji, kemudian penggunaan keuangan yang betul. Karena hal yang menjadi pokok di pesantren itu salah satunya adalah kesederhanaan, juga kemandirian. Itu yang luar biasa. Yang itu yang harus dipertahankan. Pendidikan kesederhanaan contohnya. Ada program di sini, anak-anak itu adalah ketika tingkat alif mereka puasa semuanya. Mereka puasa merawat selama 3 tahun. Ada yang 3 tahun dilanjutkan. Tujuannya apa? Bukan supaya pintar, bukan. Supaya jaduk, bukan. Hal yang paling pokok mendasari mereka untuk belajar hidup sesuai kebutuhan, tidak sesuai keinginan. Sehingga ketika punya uang 10.000 dengan hanya makan nasi secukupnya, nasi jagung dengan sayuran, maka mereka sudah sehat. Maka masih ada 5.000 yang bisa digunakan untuk yang lain yang lebih bermanfaat. Nah, itu program yang kita miliki dalam menempa kehidupan mereka, supaya kelak mereka bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena kalau mereka hidupnya sesuai keinginan, tidak akan pernah selesai. Contoh 10.000, tapi inginnya makan sate, akhirnya hutang. Nah, sehingga tidak akan pernah menyelesaikan untuk dirinya sendiri, bagaimana akan bermanfaat untuk orang lain. Itu adalah program salah satu yang ada di kami. Nah, selain itu kemudian ada pendidikan skill yang sesuai passion mereka masing-masing. Itulah yang kita lakukan di Fathul Ulum, sehingga mendalami agama, kemudian dikasih bekal. Mereka harus belajar menggunakan waktu 24 jam untuk 4 hal pokok. 1, ubudiyahnya. Baca jamaah, beritan, baca Al-Quran. Sudah taklim ta'alumnya, belajar. Ngaji, kemudian belajar di kelas, presentasi, berbagai macam. Bahkan kita sudah menggunakan teknologi, pembelajarannya kita tetap menggunakan kaidah al-muhafadzat ala qawdim sholeh wal ahdu bil jadbil aslah. Pertahankan tradisi, respon modernisasi. Sehingga anak di sini sudah mulai media pakai HP setorannya dan sebagainya. Saya kira itu ada manfaatnya. Yang penting anak didampingi. Toh mereka kalau keluar dari pondok juga pakai HP. Kalau mereka tidak dicerdaskan menggunakan itu yang bermanfaat, akhirnya hanya menjadi objek. Maka dari pondok mereka kita kasih waktu, kapan menggunakan HP-nya. Kita kasih tugas, apa tugas yang harus dikerjakannya. Dan dikasih ruangan sebagai pembatas. Pembiasan-pembiasan itu yang kita tanamkan ke anak-anak, sehingga mampu merespon modernisasi. Itu tetap ngajinya, kesalafannya tetap. Tradisi-tradisi salaf, riyadhah, puasa, jamaah, tetap kita pegang. Dan kesederhanaan. Dan kemandirian, kita ajarkan mereka tidak mandiri hanya di bidang mengatur waktu, mengatur keuangan dengan sistem. Mereka pakai uang yang harus digital, sehingga belanjanya pun bisa diawasi, dilimit dan sebagainya. Sehingga cuma 10.000 walaupun saldonya banyak tidak bisa menggunakan. Dalam rangka apa? Mengajari mereka memanage keuangan yang baik. Mandiri untuk mereka sendiri. Suatu saat kemudian ada program skill. Targetnya adalah mereka punya atau mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, itu kemudian lagi ada usaha-usaha yang ada di dalam pondok. Itu program yang kita jalankan di pesantren Fathul Ulum. Istilahnya tadi mempertahankan tradisi, kemudian merespon modernisasi. Selanjutnya saya akan mengajak kalian melihat proses penyablonan yang dilakukan para santri Pondok Pesantren Fathul Ulum Jombang. Ingin tahu keseruannya seperti apa? Ikuti terus perjalanan saya. Sifa,
Herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum ProSifa. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Ditemani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Pos TV. Oke, tetap saksikan Update Makan Wena. Lolos. Setelah melihat proses menjahit dan bordir, berikutnya saya akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana proses penyablonan yang dilakukan oleh para santri Fathul Ulum Jombang. Halo pemirsa, tahu nggak sih kalian ini saya lagi ngapain? Ini saya bukan lagi nyetrika baju dan ini juga saya bukan lagi melukis, tapi saya di sini nyablon ya. Jadi proses pensablonan ini dilakukan secara manual dengan menggunakan metode plastisol ya. Karena kalau kita tahu memang di Pondok Pesantren Fathul Ulum Jombang ini selain menggunakan metode manual, di sini juga ada menggunakan metode mesin ya. Nanti kita akan ajak kalian semua bagaimana proses sablon di sini dengan menggunakan metode manual dan juga mesin. Tetap ikuti terus perjalanan saya. Selain proses penyablonan dilakukan dengan metode plastisol atau manual, metode berikutnya adalah menggunakan printer atau mesin sablon. Di pada pekerjaan dengan menggunakan mesin ini prosesnya jauh lebih cepat dan juga efisien. Oke pemirsa, saat ini saya sedang menunggu proses hasil printing dari kaos. Ini sablon dengan menggunakan metode mesin ya. Tadi kita udah lihat yang metode manual ternyata cukup berbeda. Karena kalau menggunakan mesin ini biasanya pengerjaannya lebih cepat dan jauh lebih rapi ya. Nah, tapi memang ada sisi positif negatifnya. Kita akan tanyakan langsung kepada Mas siapa ini? Azhar. Mas Azhar. Oke Mas, kalau kita lihat perbedaan ini menggunakan ini metode manual. Oh, mesin ya sebetulnya. sebelah ini dengan mesin ya. Apa Mas bedanya? Bedanya itu dari segi hand feel untuk dipegang itu kalau manual itu lebih enak gitu. Sedangkan kalau ini sama-sama enaknya tapi beda gitu hand feel-nya. Ya. Oke, ini kayaknya lebih kasar ya? Iya. Ini lebih lembut. Nah, soft. Soalnya pakai tinta yang dikeringkan kemudian dipres gitu. Oke, tapi dari segi bahan sebenarnya ini berbeda juga atau gimana? Bahannya beda, ini tintanya agak kental ya. Kalau itu kan pakai tinta kayak botol kayak print. Oke. Yang ditentukan untuk mesinnya. Dari kualitas ketahanannya seperti apa? Tahanannya untuk tahanan yang manual. Kalau untuk segi detailing itu lebih ke plastisol. Karena dia membaca warnanya itu lebih lebih rinci gitu. Oke. Sekian inch gitu. Oke, tentunya ini juga ada plus minusnya juga ya pemirsa ya. Kalau menggunakan mesin biasanya ini produksinya juga jauh lebih tinggi karena lebih cepat ya. Ya, produksinya lebih murah ya. juga, bisa satuan juga. Kalau Tapi pakai plastisol, menggunakan plastisol yang harus dilakukan secara manual itu harus satu lusin 12 baju pesanan dan ini dilakukan secara manual lebih lama daripada mesin. Begitu ya? Ya. Oke. Mantap. kalau mesin itu tekniknya kita proses edit langsung dimasukkan ke mesin, itu bisa langsung cetak tanpa minimal warna.
Jadi meskipun warnanya banyak itu harga tetap sama. Kalau manual itu kita nanti menentukan harganya lewat desainnya. Semisal desainnya itu rumit, otomatis harganya agak naik seperti itu. Jadi kalau enaknya pakai mesin itu bisa satuan. Jadi buat satu baju bisa. Sedangkan kalau plastisol harus satu lusin atau 12 piece. Dari segi kualitas, kalau untuk ketahanan ya itu tahan manual karena basisnya itu tinta yang dikeringkan gitu. Sedangkan kalau mesin itu pakai tinta mesin yang cair gitu. Tapi untuk penggunaan sehari-hari sih udah aman sih untuk DTF. Untuk menunjang UMKM pesantren serta meningkatkan produktivitas di bidang tekstil seperti menjahit, bordir, dan penyablonan tentunya tak lepas dari support Bank Indonesia yang mendukung penuh keberlangsungan UMKM pesantren dengan penyediaan beberapa alat penunjang produksi seperti mesin printing sablon dan juga bordir. Terima kasih untuk Bank Indonesia telah mensupport pondok pesantren kami dengan adanya mesin ini. Kami sablon yang ada di pondok ini lebih maju, untuk pengerjaannya juga lebih banyak dan bisa bersaing di pasar luar. Untuk proses pemasaran sendiri, para santri menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan juga online shop lainnya. Proses pemesanan bisa custom satuan bahkan lusinan. Tak heran, omset yang didapatkan dari usaha sablon ini cukup menjanjikan hingga mencapai puluhan juta rupiah per bulannya. Wah, keren gak tuh? Nyantri sambil belajar jadi pengusaha sukses. Dan yang tak kalah menariknya, para santri di sini bisa mendapatkan keuntungan dari sistem bagi hasil antara santri dan pesantren ataupun investor. Hitung-hitung, keuntungannya bisa buat jajan tanpa minta orang tua ya. Sablon sudah, ini dengan menggunakan metode manual, sablon dengan mesin sudah, dan ngejahit pun juga sudah selesai pemirsa ya. Waktunya sekarang kita packing, kemas-kemas, membereskan pesanan kita ya teman-teman ya. Oke. Wah, keren banget. Setelah ini saya akan mengajak kalian semua melihat tempat produksi seni mahar dan but lipat yang dikelola oleh alumni dan santri Pondok Pesantren Fathul Ulum Jombang. Jangan kemana-mana, tetap ikuti perjalanan saya. Kombinasi propolis dan probiotik serta rempah alami yang terkandung dalam M-Natur dipercaya mampu menjaga daya tahan tubuh dan melindungi kita dari radikal bebas berbahaya. M-Natur Bitter Honey, rajanya madu pahit. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Subdirektorat Jatan Ras Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya masih terus menyidik kasus judi online yang melibatkan 10 orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV.
Pemirsa, kali ini saya akan mengajak kalian melihat tempat produksi seni mahar. Seni mahar merupakan salah satu usaha kerajinan mahar yang mewadahi kerjasama antara alumni dan pesantren. Sesuai dengan salah satu pilar pesantren, yakni sosiopreneur, diharapkan para santri yang sudah lulus dapat mengaplikasikan keilmuannya, bahkan pesantren juga dapat bekerja sama dengan para santri alumni dengan memberikan bantuan pendampingan hingga permodalan usaha. Oke pemirsa, selain berkonsentrasi pada perkebunan ataupun pertanian, ternyata di Pondok Pesantren Fathul Ulum Jombang ini juga memiliki beberapa unit usaha. Salah satunya di sini ada seni mahar ya Mas ya. Ini proses percetakan plakat akrilik untuk akrilik nama yang di maharnya. Oke, biasanya di sini juga memproduksi plakat-plakat seperti ini ya. Ya, ini proses produksinya biasanya berapa lama? Ini kalau indennya 1 minggu. Indennya 1 minggu ya. Untuk pengerjanya paling 3 hari saja. Oke ya, dan ini menggunakan mesin laser yang juga disupport ya oleh Bank Indonesia. Ya. Nah, setelah proses pencetakan ini, langkah selanjutnya apa Mas Heru? Nanti akan dirakit di sana teman-teman. Oke. Namun sebelum saya ke sana, saya ingin nanya dulu Mas Heru ya. Jadi untuk proses ini biasanya membutuhkan waktu berapa lama? Untuk pemesanan mahar biasanya hamin 1 bulan untuk antisipasi overloadnya. Oke. Tapi untuk pengerjaannya sendiri sebenarnya 1 minggu sudah selesai. Kalau misalkan buat oleh-oleh nih, bisa merchandise biasanya, masuknya ke merchandise. Kita lanjut ke proses selanjutnya Mas ya. Kita akan melihat seperti apa proses perakitan setelah menggunakan laser ini ya pemirsa ya. Oke. Maaf Mas ya kotor. Oh ya nggak apa-apa. Oke Mas, ini untuk yang bikin apa, seni mahar ya? Seni mahar ini bisa ditunjukin Mas. Karena ini masih proses. Ini yang mahar Ka'bah. Temanya memang kita bikin memberikan konsep tema Makkah karena biasanya pasangan suami istri kan ada keinginan ke sana gitu. Oke. Jadi ini sekaligus simbol tujuan nantinya bisa umroh atau haji. Ini yang dicetak menggunakan laser ini ya, bentuk Ka'bahnya. Untuk desainnya sendiri biasanya dari customer langsung atau dari biasanya ada yang dari customer. Biasanya cuma membawa konsep aja atau gambar dari internet biasanya. Atau kadang bisa referensi dari kami sendiri. Kalau kayak gini memang kita konsepkan, dia mintanya seperti apa, terus kita konsepkan cara desain, baru kita eksekusi. Ini tadi saya lihat memang untuk yang bentukan modelan Ka'bah ini cukup banyak ya Mas ya. Apakah memang yang lagi trending sekarang bentuk seperti ini? Karena gini Mas, kami berusaha satu model itu karena kita mengejar penjualan ya. Maka untuk satu model itu biasanya yang memang lagi ramai. Kita iklankan. Mungkin saya bisa lihat yang hasil sudah jadi Mas. Mas Heru yang sudah jadi ada di sebelah sana ya. Oke, kita lihat yang sudah jadi pemirsa. Oke ya. Jadi hasilnya seperti ini. Ini sudah siap sudah siap kirim begitu ya. Untuk customer sendiri ini dari mana saja? Ini ada yang dari Kalimantan juga. Itu online ya, penjualan online-nya ya. Paling jauh kemarin kirim ke Taiwan juga. Terus Papua juga pernah. Riau. Ini kalau kita lihat memang bedanya di ukuran ya. Selain itu juga mungkin dari tingkat kesulitan itu juga mempengaruhi. Itu mempengaruhi juga nanti kalau misalkan ada tambahan logo kayak gini ini kan. Ini nanti kita tes juga untuk ada logonya. Masukan biasanya dalam sebulan ini bisa berapa? Untuk income 1 bulannya biasanya kotor itu sekitar 40 sampai 45 ya. Lumayan ya pemirsa ya. Ini pemasukan dari online offline atau semua? Sama ya. Semuanya digabungin itu sekitar 40 sampai 45 juta. Kalau yang sering. Yang sering ya. Oke, rata-rata lah ya. Ya karena kita kan musiman sih Mas. Baik ya. Musim-musim nikah mungkin itu yang paling ramai gitu kan. Oke. Dari pemesanan sendiri yang paling banyak dari online atau offline? Dari online. Biasanya teman-teman itu scroll dari Instagram dulu baru datang ke lokasi. Setelah ini kita akan lihat ya pemirsa dari hasil
produksi seni mahar ini tempat produksinya di sini, cuman nanti ada display produknya yang sudah jadi, itu tempatnya berbeda. Kita akan lihat seperti apa hasil produk-produk yang sudah dihasilkan dari proses seni mahar. Tetap ikuti perjalanan saya. Untuk pemasaran seni mahar ini dilakukan dengan cara online dan offline. Peminatnya pun tersebar hingga di seluruh Indonesia. Tak heran keuntungannya mencapai omset hingga puluhan juta rupiah. Hal ini juga tentu tak lepas dari dukungan Bank Indonesia yang selalu mensupport UMKM pesantren agar terus bisa berinovasi dan berdaya saing. Kalau tadi kita sudah melihat seperti apa tempat produksi dari seni mahar, namun kali ini saya mengajak pemirsa semua untuk melihat hasil dari produksi yang sudah dibuat tadi ya. Nah, ini ada salah satu contoh, beberapa contoh yang ada di depan saya ya Mas ya, yang sudah jadi. Ini display saja ya. Ini sebagian display, sebagian pesanan yang belum diambil. Oke, di sini yang best seller sih yang paling banyak dipesan orang yang mana Mas? Yang model ini terus gunungan seperti ini juga sering. Dulu model seperti ini Mas yang dulu. Oh, nah, ini ya. Ini sampai 200 pesan juga. Ini asli kulit apa belum merah? Oh, belum merah asli. Asli ya. Iya. Biasanya kalau seperti ini harganya berapa? Itu 1.350.000. 1.350. Tapi ini ada yang menarik juga ya. Ini ada wayang-wayang ini Mas. Kulit asli ya. Kulit asli dan ini pakai kayu jati asli. Jati. Ya. Ini premium ya pemirsa ya. Tidak kaleng-kaleng ini. Iya. Oke, keren banget. Oke. Di sini selain tersedia ruko yang menyediakan display produk ini, ternyata di sini juga dijual secara online. Nah, seperti ini ya. Kita lihat ini juga lagi live produk yang dijual. Dan tentunya ini juga menghasilkan begitu ya. Dari live ini biasanya rata-rata penjualan sehari berapa? Kalau di live ini 2, 3, soalnya baru mulai ya. Oh, baru mulai, baru merintis begitu ya. Yang lebih banyak itu ke online-nya saja, bukan dari live Mas. Oh, bukan dari live. Iya. By WA, Instagram itu yang lebih banyak. Ya. Selain seni mahar, saya juga akan mengajak kalian mengintip proses pembuatan but lipat yang diproduksi oleh para santri putra nih pemirsa. Kira-kira seperti apa ya? Salad buah potongnya fresh pemirsa. Jadi kali ini saya bukan mengajak kalian untuk jualan salad buah, tapi saya akan mengajak kalian untuk mengetahui seperti apa proses dari pembuatan but lipat ini yang dikerjakan oleh para santri Pondok Pesantren Fathul Ulum Jombang. Nah, banyak kegiatan yang memang dilakukan oleh para santri di Pondok Pesantren ini, salah satunya yakni memproduksi pesanan-pesanan but lipat ini ya. Nah, untuk harganya sendiri sebenarnya bervariatif tergantung dari pesanan para customer. Pemirsa, saya di sini pakai kacamata bukan untuk bergaya, tapi ini salah satu cara untuk biar safety ketika melakukan pengelasan. Dan di sini banyak sekali yang dilakukan oleh adik-adik santri khususnya ya, ketika melakukan pengelasan ini mereka harus mengerjakan banyak sekali pesanan. Biasanya dalam satu bulan ini sampai berapa banyak? Kalau rame sekitar 60-an, 50 sampai 60 pesanan mereka harus bisa menyelesaikan itu ya. Nah, karena kalau kita tahu memang boot-boot di sini itu bisa dilipat ya. Jadi semacam boot portable begitu ya. Dan ini custom, bisa dipesan sesuai dengan keinginan customer gitu ya. Dan ini mampu adik-adik santri menyelesaikan sekitar 60-an pesanan ya. Nah, saya akan mencoba gimana cara ngelasnya ini ya. Jadi sebenarnya cukup simple ya. Nah, cukup digeser-geser gini aja. Nah, biasanya pengelasan ini dilakukan untuk menyambungkan rangka-rangka aluminium ini ya, biar besi ini besi bahan ya. Besi, kalau yang ini aluminium. Oke, dari segi cara pengerjaan antara besi sama aluminium itu tingkat kesulitannya mungkin ada perbedaan? Yang besi. Yang besi. Iya. Nah, biasanya gimana kalau besi itu? Kan kalau besi itu pakainya las, dan juga pengerjaan lebih di PO.
Open PO. Karena kan ada proses pemecatan. Oke, untuk proses pengerjaan lebih cepat atau lebih lama? 3 hari. 3 harian gitu ya. Oke, ini luar biasa sekali. Ini bisa jadi bekal ya nanti ketika para santri di sini sudah kembali ke ataupun lulus terjun langsung ke masyarakat gitu ya. Putlipat Portable ini merupakan salah satu unit usaha alumni santri dan pondok pesantren yang cukup menjanjikan. Dengan memanfaatkan pemasaran secara online, peminatnya pun tersebar hingga ke seluruh Nusantara. Untuk omset per bulannya, yakni di kisaran 10-15 juta per bulan. Hal ini tentu sejalan dengan program 3 pilar pesantren Fathul Ulum Jombang, yakni pesantrenpreneur, santripreneur, dan sosiopreneur. Santri tidak hanya dibekali ilmu formal pesantren saja, namun juga ilmu pengetahuan, bisnis, dan juga mandiri ekonomi. Kita berharap dengan adanya pesantrenpreneur ini menjadi langkah kebangkitan pesantren agar terus berinovasi, berdaya saing tinggi, dan menjawab berbagai tantangan global, khususnya dapat memberi ruang para santri untuk meningkatkan skill dan pengetahuannya sehingga dapat bermanfaat tidak hanya di kalangan pesantren saja, namun juga berdampak terhadap masyarakat sekitar serta perekonomian Indonesia.